Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Kebun Flora. Hari ini kita akan membahas masalah Syngonium. Di Kebun Flora juga kita punya beberapa koleksi Syngonium. Memang tidak begitu banyak, tapi alhamdulillah insyaallah kita akan bahas satu persatu ya, yang sepengetahuan saya aja gitu. Syngonium ini termasuk keluarga Araceae, mempunyai nama ilmiahnya itu Syngonium podophyllum. Syngonium yang pertama yang kita bahas adalah Syngonium Maria Alusion. Syngonium ini bentuk daun barunya itu berwarna merah kecoklatan, kayak merah marun tapi nggak marun, kecoklatan gitu. Setiap daun barunya seperti ini. Kebetulan di tempat kami ada 5 pot. 5 pot ini sebenarnya dia dari satu. Keunikan dari Maria Alusion ini, dalam satu pohon nanti dia itu bisa ada 3 warna gitu loh. Ada banyak warna sih, nggak cuma 3 gitu. Misalnya seperti ini merah, kemudian ini hijau. Nanti ada lagi yang seperti ini, yang si kecil ini pink, ini juga ini ada yang pink. Jadi dia dalam satu pohon itu uniknya itu dia warna daunnya itu berbeda-beda gitu. Itulah keunikan dari Syngonium Maria Alusion. Ini ada daun yang besar ini. Kemudian jenis yang kedua yaitu adalah Syngonium Wendlandii. Dia mengalami fase heterofili. Heterofili itu yaitu perubahan bentuk daun dari saat dia masih kecil sampai ke saat mature-nya. Mature-nya itu dewasanya. Dia akan mengalami perubahan pola daunnya itu. Ini kan dari bentuknya ini yang seperti ini, kupingnya masih bersatu. Kemudian menjadi berpisah dia. Jadi ada jari-jarinya ini, ada pisah kupingnya ini. Nah, ini heterofili, nama proses perubahan bentuk Syngonium dari bentuk kecil ke fase dia mature-nya, fase dewasanya. Ini juga, ini yang kecilnya. Nih. Juga seperti ini Syngonium yang hijau biasa, dia akan mengalami perubahan menjadi seperti ini, fase dewasanya, heterofili. Kembali kepada Wendlandii ini, di luar juga kadang disebut juga dengan dia Syngonium rayi. Oke, keunikannya di garis tengahnya ini ada warna putih kayak keperakan. Daunnya ini velvet, seperti beludru. Makanya rata-rata kolektor Syngonium memiliki Wendlandii ini di dalam koleksinya. Oke, ini yang dewasanya. Oke. Untuk yang selanjutnya kita juga mempunyai Syngonium batik podophyllum. Syngonium batik ini kenapa dibilang batik ya, karena bentuknya, pola daunnya itu warnanya itu membentuk seperti batik, ada ukiran-ukiran batik. Unik ya. Dia juga mirip dengan ini Syngonium green gold ini, atau kadang bisa dibilang juga dengan white butterfly. Saya juga kurang begitu tahu ID-nya yang mana sebenarnya. Boleh teman-teman coba komen di bawah. Dia yang ini namanya sebenarnya apa. Dia kalau makin kita taruh di dekat matahari, dia akan seperti ini. Warnanya memudar. Ini memudar. Mirip dengan yang tadi yang batik ya. Oh ya, Syngonium ini usahakan jauh dari jangkauan
anak-anak dan hewan-hewan peliharaan, karena Syngonium ini mempunyai racun di dalam daunnya ini, yaitu racun kristal kalsium oksalat. Jadi menyebabkan pembengkakan. Saya masuk ke dalam mulut ya, tiba-tiba pembengkakan itu kayak di lidahnya membengkak, tenggorokannya membengkak, jadi akan mengalami sesak napas. Jadi insya Allah kalau kita habis memegang ini, cucilah tangan dan jauhkan dari jangkauan hewan peliharaan atau anak-anak. Tapi setiap tubuh manusia antara satu sama lain, bagaimana mengatasi alerginya itu akan berbeda-beda gitu. Jadi mungkin bila di satu orang reaksinya akan seperti A, belum tentu sama dengan orang lain gitu loh. Mungkin orang lain hanya mengalami gatal-gatal, hanya ngerasain panas gitu. Mungkin di orang lain agak lebih berbahaya gitu loh. Jadi itu sih sedikit info racun dari Syngonium. Untuk Syngonium selanjutnya, si cantik ini juga ada jenis variegatanya. Kebetulan kita di sini hanya punya yang variegata putih. Ada 5 pot. Ini Syngonium albo variegata, atau orang bilang Syngonium white variegata. Cantik ya. Dia bentuk daunnya ini ada bercak-bercaknya, ada yang putih. Uniknya juga dalam satu pohon ini dia berbeda-beda bentuk variegatanya. Bahkan ada yang setengah, ada yang hampir albino gitu. Ada yang seperti ini, bercak-bercaknya berserak. Ada yang seperti ini saja. Ada yang begini. Cantik ya. Oh ya, masalah juga di Syngonium itu sering juga mengalami masalah itu busuk karena terlalu banyak siram. Nah, kebetulan di daerah kami ini sedang musim hujan. Jadi ya ini ada beberapa yang busuk ini. Daunnya busuk. Jadi masalahnya itu seringan di Syngonium ini terlalu banyak siram atau sunburn, kena bakar panas matahari gitu. Kalau masalah kutu di tanah itu saya sampai saat ini belum mengalami gitu. Masih masalahnya itu kadang terlalu banyak air. Kemudian di variegata putih ini juga terkadang ada beberapa tanaman itu yang tidak konsisten variegatanya, seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang keluarnya itu malah hijau total. Ini hijau total. Tapi di beberapa daun lainnya ada yang variegata. Ada yang hanya sedikit sekali. Oke, ini sedikit tentang variegata putih. Jika teman-teman juga punya info lain tentang Syngonium albo variegata ini, silahkan komen di bawah. Untuk Syngonium selanjutnya ini adalah Syngonium favorit juga, Syngonium roxana. Saya sangat menyukainya karena dia mempunyai bentuk daun yang sangat bulat, lebar, kemudian urat-urat pink di daunnya itu cantik. Daun barunya juga warnanya itu pink muda, dan daunnya akan melebar, besar, bulat. Jadi kita jika menaruhnya ini nih seperti ini nih, cuma 3 dan 4 daun ini hampir penuh satu potnya ya. Jadi saya sangat sukanya tuh karena ini bentuk daunnya itu bulat besar, urat-uratnya cantik, warna pink. Daun barunya juga pinknya tuh pink muda banget gitu. Oke, ini adalah Syngonium roxana. Dia bentuk daunnya bulat, uniknya. Untuk selanjutnya kita ke Syngonium pink neon robusta. Kebetulan di tempat saya ada 3 pot.
Neon robusta ini warna merahnya itu di tengahnya itu seperti neon bersinar. Nih bisa dilihat bagian tengahnya, ini bagian tengahnya dia seperti neon. Di urat-uratnya itu keluar warna merahnya itu seperti neon. Unik ya teman-teman, tapi nanti lama-lama warna hijaunya itu, warna pinknya itu akan berubah ke hijau, mulai ke hijau seperti ini sampai daun tuanya menjadi hijau keping-pingan. Keluar lagi daun barunya lagi merah, ini seperti ini teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita juga punya koleksi Pink Splash. Ini Syngonium Pink Splash, dia mengalami mutasi. Perubahannya itu, jika tadi Albu variegata ke putih, dia warna pink. Ini ada bercak-bercak splash warna pink di daunnya. Ada sedikit yang saya temukan juga di teman-teman kita, dia dalam satu pohon bisa berbeda gitu loh. Ada yang seperti ini pink splashnya, ada yang seperti ini juga. Jadi jika teman-teman ada info mengapa bisa berbeda pink splashnya itu, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kemarin saya sempat diskusi juga sama beberapa teman-teman kolektor Syngonium. Ada yang bilang ini nih dia variegatanya, bukan variegatanya, itu jenisnya itu dari Thailand, makanya dia berbeda seperti ini punya lokal gitu loh. Tetapi ada juga yang bilang ini pink splash, ini pink flag hijau flag, merah jambu flag, pink flag. Jadi saya masih bingung gitu loh, karena waktu kita membeli penjualnya bilang ini Syngonium Pink Splash, Syngonium Pink Splash, Syngonium Pink Splash gitu. Tapi ada perbedaan di antara tiga ini, pola mutasinya. Oke teman-teman, bisa komen ya di bawah membantu kebingungan kami ini. Oke, ini adalah Syngonium lime green. Ini adalah Syngonium selanjutnya yang ada di kebun kami. Dia ada bercak lime-nya di pinggirannya ini. Nih, bisa sahabat-sahabat lihat. Tetapi jika makin kena panas, dia akan hilang. Sedikit sekali bercaknya. Jadi jika ingin kalian, tergantung kepada teman-teman, jika ingin mempunyai banyak bercak hijaunya, jangan begitu kenakan panas. Tapi jika ingin dia mulus putihnya ini seperti ini, sedikit hanya taruhkan aja sedikit agak kena panas. Tapi jangan langsung matahari langsung full ya teman-teman ya, nanti daunnya akan terbakar gitu. Oke, ini lime green. Kemudian saya punya Mango Allusion. Ini bukan Mango Allusion, maaf. Ada yang bilang ini Berry Allusion. Saya juga bingung ini masalah kalau yang Allusion, karena dia memang berbeda dengan Maria Allusion. Kalau Maria kan bentuknya itu, warnanya itu betul-betul coklat. Ini sudah ada daun barunya juga. Ini saya sudah cacah. Ini hasil cacahannya. Alhamdulillah tumbuhnya juga baik, bahkan tumbuh daun barunya. Oke, kita lanjut ke Syngonium selanjutnya, yaitu Syngonium Pedophyllum auritum. Ini termasuk koleksi langka, karena nggak banyak semua orang kolektor mempunyai Syngonium jenis ini, makanya harganya ya lumayan. Waktu saya membeli ini satu daun 75 sampai 100.000 satu daun ya teman-teman ya, hitungannya per daun. Dia berbentuk bulat, lihat bulatnya ini gini, bulat memanjang, terus telinganya lucu, ada nih tuh. Kalau dia baru daun baru, warnanya ini masih hijau muda, tetapi begitu lama-lama dia menua warnanya.
menua dan kupingnya sedikit memanjang, tapi sebentuknya hanya seperti ini saja teman-teman. Ini alhamdulillah ada juga daun barunya lagi keluar. Ini adalah Syngonium auritum, my favorite karena kelangkaannya teman-teman. Oke, Syngonium selanjutnya di tempat saya ada Syngonium mojito. Di sini sobat kebun, ini masih termasuk dicari juga deh oleh para kolektor, makanya harganya masih lagi melambung, tapi nggak semelambung yang lain deh, yang kayak konfeti, kayak pink spot, kayak green splash, enggak. Mojito masih dalam jangkauan lah, tapi dia cantik dia. Ini daun barunya keluar, belum jelas banget sih ini motifnya. Oke, ini Syngonium mojito. Pasarannya masih di 100 sampai 200 ribuan lah. Oke, untuk Syngonium selanjutnya saya punya Syngonium Three Kings. Ya. Ini Three Kings. Cantik ya, teman-teman, variegatanya bermainnya ini. Motifnya itu di daunnya ini. Dia bentuknya seperti pedang. Jadi ya kings ini. Oke, ini dia ada daun barunya. Saya punya kebiasaan suka mengintip daun baru yang masih bergulung ini. Saya intip dia seperti apa, kira-kira motif daun barunya. Seperti ada dapat prize gitu ngelihat misalnya daun barunya itu apa motifnya. Untuk selanjutnya saya punya Syngonium pixie. This is Syngonium pixie. Lucu ya, Syngonium pixie, cantik, bulat kecil-kecil. Ya hanya dewasanya seperti ini gitu loh, pixie. Dan ternyata dia mempunyai mini pixie. Tada, it's so beautiful. Ya, cantik banget, lucu, imun. Aduh, saya dulu baru pertama belinya itu melihat terus karena kelucuannya. Aduh, imut. Saya bawa kemana, ke dekat saya, misalnya duduk, saya taruhkan. Lucu sih menurut saya ya teman-teman ya, menurut pendapat sobat kebun semua, bagaimana mini pixie ini dengan keimutannya. Kemudian selanjutnya yaitu Syngonium, saya masih agak bingung ini arrow, ada yang bilang ngenlainma, ada yang bilang ini arrow, ada yang bilang little finger. Masih agak bingung sih, cuma dia ini lama-lama daunnya seperti ini nih, memutih. Ya dia hanya seperti ini aja, hanya bentuknya memanjang begini aja. Ada yang bilang angustatum. Saya masih bingung karena waktu saya beli penjualnya bilang Syngonium arrow. Ya memang Syngonium semua rata-rata bentuknya arrow head gitu loh, daunnya gitu loh. Ya inilah beberapa koleksi Syngonium di tempat kebun flora. Semoga vlog ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian, dan semoga kita bisa saling sharing informasi di vlog ini. Sekian dulu. Astagfirullah, saya lupa. Saya mempunyai satu lagi koleksi Syngonium saya, yaitu Pink Perfect. Dia terletak jauh tadi. This is my Pink Perfect Syngonium. Ya, pinknya betul-betul perfect, daunnya tebal banget ini daunnya ini. Tebal, kaku, pinggirannya ini keriting ini. Bergerigi dan keriting. Oke. Ya. Sampai saat ini harganya masih tinggi. Tapi sekitar di bawah 500-an ribu lah. Mungkin karena dia perkembangannya tidak begitu secepat Syngonium yang lainnya gitu loh. Mungkin karena daunnya ini tebal. Saya sudah setahun 1, 2, 3 mau 4 aja, baru mau 4.
medianya, padahal medianya sama gitu loh. Sementara yang lain saya sudah banyak cacah-cacah gitu, perbanyakan, apalagi white variegata. Sebentar per 2 minggu sudah bisa mendapatkan tanaman baru gitu. Nah, Syngonium Pink Perfect ini sedikit lebih lama gitu loh, tapi daunnya ini tahan lama banget. Oke teman-teman, sekian. Ini bener-bener kita akhiri ya. Sekian dari vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun semua. Semoga selalu diberi limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dadah.